Assalamualaikum Pak Imron. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar? Alhamdulillah baik sekali. Iya, alhamdulillah. Pak Imron, Iya. rencananya Bapak besok mau mengajar di kelas berapa Pak? Besok saya mengajar di kelas 10 perhotelan 1 Pak. Oh iya, saya mau izin nanti saya akan mensupervisi Bapak di kelasnya. Iya, boleh Pak, nanti masuk aja pas mata pelajaran sejarah yang Itu jam berapa Pak? Jam pertama dan kedua Pak. Yang pertama itu pukul Jam 6.45 sampai jam 7.50. Oh iya baik, nanti insya Allah saya bisa masuk untuk mensupervisi Bapak. Siap. Nah untuk materi besok ini apa sih tujuan pembelajaran Bapak? Tujuan pembelajaran itu rencana saya menggunakan project listening Iya. di mana strategi nanti dapat atau mampu mengidentifikasi pengaruh-pengaruh atau dampak kolonialisme bangsa Eropa yang ada di Indonesia Pak. Kolonialisme ya, Penjajahan. pada masa itu ya. Nah, yang sampai sekarang mungkin masih kita rasakan, tapi kita mungkin nggak tahu. Ya. Nah, kalau begitu Pak, area pengembangan yang hendak dicapai apa tuh Pak dalam materi Bapak? Area pengembangan yang ingin saya capai itu anak-anak akan observasi langsung ke lingkungan masyarakat mereka. Jadi nanti mereka akan mengobservasi beberapa pengaruh atau dampak penjajahan yang mungkin masih ada di sisi kalian sekarang Iya, yang dirasakan. Oh gitu. Nah, untuk itu strategi apa yang Bapak persiapkan? Nah, jadi nanti strategi yang akan saya terapkan itu anak-anak akan dibagi Pak berdasarkan kelompok-kelompok. Ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Nah, mereka mungkin akan menemui wilayah atau tempat-tempat yang berbeda. Bisa jadi mereka akan menemui di satu wilayah itu terdapat orang-orang Belanda yang mungkin memiliki keturunan sampai sekarang. Jadi mereka bisa melihat orang Belanda asli itu. Benar. Dan mereka mungkin masih bisa merasakan melihat bahwa oh ternyata pengaruhnya sampai sekarang masih Sampai ada warga Indonesia yang bisa bahasa Belanda ya. Benar sekali Pak. Banyak juga bahasa-bahasa Belanda yang mungkin kita pakai sekarang. Menarik sekali pelajaran Bapak. Saya sudah gak sabar besok pengen lihat bagaimana Bapak mengajar di kelas. Iya Pak. Sukses ya Pak Imron. Iya Pak. Sampai ketemu besok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ustaz Agung. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat dalam budaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pegel bro. Yang hadir ini Tri, Chelsea, ada Tri, Paki, terus siapa lagi? Sisanya gimana Teko ya? Ada keterangan nggak? Belum. Oke, hari ini kita belajar sejarah ya. Untuk materinya materi terakhir dalam kolonialisme, dampak kolonialisme. Nanti kita akan pelajari seperti biasa. Nah, sebelumnya kita mulai berdoa dulu supaya hari ini berkah. Yang puasa, insya Allah mudah-mudahan berkah dan mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan. Apa? Siap. Sebelum mulai kegiatan belajar mengajar, Al-Fatihah kita mulai dulu menurut agama dan masing-masing. Doa dalam hati mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
sedikit untuk materi kali ini, kita akan membahas tentang dampak kolonialisme. Mungkin dari sebagian kita ada yang sudah menyadari, tapi ada juga yang belum. Apa saja nanti kita akan simak dalam materi. Beberapa hal dalam kehidupan masa kini ternyata kolonialisme, penjajahan itu tidak semuanya berdampak buruk, tapi ada dampak positifnya. Ya, kita akan cek bersama. Silakan dinyalakan dan siapkan perangkat karya. Coba kita maaf. Nggak, tolong nggak? Udah bapak nyalakan. Oke, silakan perangkatnya. Iya, gua nggak ikut ya. Siapa? Maju aja. Tinggal di tempat. Udah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ya. Ada yang masih ingat negara-negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Eropa, Spanyol, Prancis, Spanyol, Portugis, Prancis, Belanda, Inggris. Dari 5 negara yang pernah menjajah Indonesia. Ya, dan kelimanya itu menjajah kurang lebih sekitar 2,5 abad. Ya kan? Dan kemarin sudah Bapak jelaskan ada beberapa perlawanan yang pernah terjadi di Indonesia untuk melawan penjajah. Siapa saja tokohnya masih ingat? Kurniadi di mana? Siapa lagi? Hasanuddin di mana? Makassar. Bagus. Pak Tito di mana? Maluku sih. Yang di Pulau Jawa siapa? Yang di Pulau Jawa menjadi perang dengan biaya terbesar. Yang dialami oleh yang dialami Belanda. Apa? Pangeran. Ya. Kalau di Sumatera Barat, oke. Ya, itu. Dan yang terakhir, lo pernah sampaikan bahwa ada perusahaan terbesar. Namanya apa? PLC. Bahkan itu lebih kaya daripada perusahaan startup. Ada yang masih kaya nih? 116 triliun. Ya, itu mengalahkan beberapa startup sekarang seperti Microsoft, Tesla, Facebook, apa lagi? Apa? Twitter, apa lagi? Dan masih banyak lagi ya, Amazon dan sebagainya. Nah, sekarang kemarin sudah kita bahas panjang seperti itu, tapi kita akan bahas sekarang dampak. Dampak ini berarti tahu istilah dampak nggak? Pengaruh hasil yang terjadi setelah kolonialisme di Indonesia. Nah, kali ini adalah gambar. Kita cek dulu berikutnya. Silakan disaksikan semua tayangan video. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Negara kita bisa sejak maju bisa berlepas dari penjajahan dan walaupun bisa masuk ke Nusantara, terus Belanda datang dan menjajah kita, lalu Inggris, Belanda lagi muncul Jepang sampai akhirnya kita merdeka. Meski sejarah nggak bisa diabaikan, tapi aku coba memikirkan apa jadinya jika kita Indonesia tidak pernah dijajah. Jika itu terjadi, kawasan Indonesia sekarang ada besar disingkat kerajaan tersebar di seluruh Nusantara. Mungkin nama Indonesia dan segala simbol-simbol negara kita dari mulai bendera merah putih, bahasa Indonesia, mata uang rupiah sampai ke Pancasila tidak
mulai ribuan tahun lalu, peradaban diperkirakan sudah muncul di Nusantara. Dan sejak itulah mereka pun bikin kerajaan masing-masing. Lalu seiring sejalan waktu, mereka saling serang dan saling menguasai sampai kerajaan-kerajaan pun silih berganti. Dan jika Belanda tidak pernah datang untuk menjajah, barangkali kerajaan-kerajaan pada waktu Indonesia berdiri akan terus ada sampai saat ini. Ya, mungkin di modern, kerajaan-kerajaan ini bakal jadi negara Taiwan, Jepang, dan juga seperti biasa, terima kasih Google Translate. Misalnya kerajaan Mataram di Jawa, Kesultanan Goa di Sulawesi, Kesultanan Siak Sri Indrapura di Sumatera, Kesultanan Sambas di Kalimantan, dan kerajaan-kerajaan lainnya di Pulau Nusantara. Artinya ada banyak negara dengan sejarah anak bangsa yang berbeda, dan itu semua mungkin kita perlu tunjukin paspor kalau kita mau main ke pulau tetangga. Dan bukan cuma itu, jika menulis gedung waktu itu kesasar dan gagal dapat dibangun Belanda, mungkin Belanda dan negara Eropa lainnya gak bakal sekaya sekarang. Dan saat bersamaan, Nusantara barangkali akan lebih sejahtera. Ya, nyatanya perusahaan dagang Belanda waktu itu jadi raksasa perekonomian dunia. Jika kamu dihitung pakai mata uang sekarang, nilainya jauh lebih dari perusahaan sekarang. Sungguh sangat kaya. Meski begitu, segala alam jangan menjadi kita. Dimulai dari kita dan berjalan bangsa, yaitu menggah, dilarang bicara, ditindas hak-haknya sampai dibuat bodoh jadi biarkan pada. Sejarah harus jadi pengingat bahwa kini manusia Indonesia harus bangkit, bersatu dan berjuang demi mewujudkan cita-cita dan jadi bangsa yang cerdas buat anak kita. Merdeka. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, ada hal yang menarik ketika kita mempelajari sejarah, sebenarnya bukan hanya tentang masa lalu. Masa lalu itu bisa kita jadikan pembelajaran buat masa kini, dan kita bisa menerawang masa depan. Kalau saja ada istilahnya kalau dalam sejarah itu if. If itu apa artinya? Jika atau seandainya. Seandainya Belanda atau bangsa Eropa tidak pernah menjajah Indonesia, apakah kalian bisa berdiri di sini? Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ini kita berbicara tentang seandainya, berarti perumpamaan. Seandainya kalian tidak dikasih uang sama orang tua, apa yang terjadi di sekolah? Tidak jajan. Ya kan? Nah, Bapak balik itu pernyataannya. Seandainya Indonesia tidak pernah dijajah seperti dalam video, apa yang terjadi dengan Indonesia? Masih ada kerajaan, sudah pasti. Sekarang yang tersisa kerajaan apa yang berdiri sebagai sebuah provinsi? Di mana pemerintahan daerahnya dipimpin oleh raja. Ada yang tahu? Daerah mana? Jogja. Nah, biasanya pas Lebaran banyak yang mudik ke sana. Jogja apa? Jogjakarta. Ya. Sekarang masih dipimpin oleh Sultan. Ya kan? Di mana provinsi lain dipimpinnya sama siapa? Gubernur. Ya kan? Nah, itu salah satu saja. Seandainya juga Belanda tidak menjajah di Indonesia, belum tentu kalian bisa berdiri di sini. Kenapa? Karena salah satu hal yang diberikan oleh Belanda adalah pendidikan. Dalam hal berpakaian, sebelumnya kita berpakaiannya nggak pakai keran, iya kan? Nggak duduk di meja atau kursi. Gak ada istilahnya sepatu. Mungkin kita belajarnya itu masih pakai kaos, terus kain sarung, datang ke sekolah. Gak ada yang negur di depan kelas itu sepatunya yang benar. Ayo, bajunya jangan dilipat, gak ada. Kalau kita tidak dijajah, bahkan kalau kita tidak dijajah, bisa
bisa juga Indonesia belum merdeka. Karena salah satu ya motivasi Indonesia merdeka karena apa? Karena punya satu musuh bersama, ya kan? Dan kemarin sudah Bapak jelaskan, kalaupun kenapa akhirnya perlawanan sebelum abad ke-20 itu banyak yang kalah, karena mereka masih memiliki kemampuan hanya bertahan untuk daerahnya masing-masing. Dia nggak ada sistem persatuan. Nah, ketika nanti sudah dikenalkan pendidikan, Soekarno, Hatta, mereka punya satu musuh bersama. Siapa? Penjajah. Mereka bersatu dan akhirnya merdeka. Oke, kita lanjut dulu. Silakan kalian coba jawab pertanyaan berikut ini. Belum ada. Bapak coba acak ya. Chelsea, jawabannya apa Chelsea? Kayaknya enggak. Menurutmu aja kenapa kira-kira? Kalau enggak, alasannya kenapa sih? Kalau kira-kira apa? Kira-kira apa? Karena Belanda. Bisa dengan mudah kalau tidak ada Belanda tidak maju. Atau seperti apa? Kalau apa? Apa tidak tahu apa? Dari Belanda Jepang Indonesia pertama Belanda untuk masyarakat di Indonesia. Kalau pas ada Belanda. Kalau ada Belanda pendidikan masih ada. Oke, beri tepuk tangan dulu deh buat penyataan. Sekarang kita bakal minta siapa satu lagi, putar lagi. Kayaknya sehat. Ada nggak? Jawabannya kira-kira tadi jawaban lu apa? Sama sih kayaknya enggak. Enggak juga, kenapa? Karena tadi pertanyaannya apa? Kan sebelumnya menurut kalian apakah Indonesia bisa dimaju dari masa ini dan berperan jadi masa yang lain? Tidak. Kenapa alasannya? Bapak belum menemukan yang iya. Iya. Apa kan? Coba deh, apa deh? Kamu jawabannya iya? Tidak? Kayaknya enggak. Oke, bagus. Silakan. Menurut saya nih Pak, Iya. kayaknya enggak, karena jika bangsa Eropa nggak menjajah Indonesia, kemungkinan negara Indonesia ini kan masih punya kerajaan Pak. Jadi negara ini nggak maju. Maksud saya maju hanya di kerajaan tersebut. Jadi majunya apa? Ya berperang coba. Mempertahankan kekuasaan wilayahnya. Bukan sebuah negara yang maju Pak, Tapi kerajaannya. kerajaan tersebut. Berarti masing-masing kerajaan berkompetisi. Iya. Oke, beri tepuk tangan. Ada lagi nggak? Yang Bapak pengen tahu yang iya siapa? Ini tidak. Ini ada yang dia deh.
Siapa yang iya? Jawabnya apa? Iya. Iya. Tadi Pak. Silakan. Coba Fer, alasannya Fer, kalau pengen lihat ragamnya kalau iya kenapa sih? Jelas prima juga. Iya. Iya. Apa alasannya? Tapi kayaknya nggak berbentuk Indonesia deh Pak. Tapi berbentuknya kepulauan apa? Kerajaan-kerajaan gitu Pak yang bakal maju, yang akan maju. Oh berarti lebih majunya Kerajaan. sama juga berarti. Beda. Beda kan kalau gitu. Kalau Jojo tadi tidak, cuma ini kan majunya beberapa kerajaan juga. Ya, sama kan? Alasannya kurang lebih sama. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapat? Silakan. Kayaknya nggak ada, sama aja Pak. Ini bisa jadi iya, bisa jadi tidak ya. Ini tergantung bagaimana sudut pandang atau perspektif kita tentang Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia sekarang, apakah sudah maju atau belum? Masih ragukan. Sudah atau belum? Belum. Sudah kan? Ada juga yang belum. Beberapa hal yang kita katakan sudah maju, karena kita termasuk bagian dari negara-negara dengan tingkat ekonomi yang tinggi. Ya. Tapi ada juga kita lihat secara kasat mata di sekitar kita ya masih jauh sekali juga ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, ini agama. Kita akan membahas tentang pengaruh pertama bangsa Portugis sampai di Indonesia. Kita tahu di Indonesia ada 6 agama resmi. Pertama, kita lihat dari awal dulu sejarahnya. Yang pertama apa? Hindu. Terus Buddha. Katolik, Protestan, Konghucu, ya. Jadi 6 agama resmi yang ada di Indonesia itu kaitannya itu sama, salah satunya sama penjajahan. Kalau tidak bangsa Portugis itu tidak sampai di Indonesia, ada besar kemungkinan agama apa yang tidak ada di Indonesia? Agama Katolik. Nah, yang disebarkan oleh si Franciscus Xaverius, ya. Dan bisa jadi nama orang-orang di daerah timur Indonesia, terutama di Nusa Tenggara Timur, di Timor Leste, itu nggak ada nama-namanya seperti bangsa Portugis yang Da Cruz, Fernandes, Rodrigues, Cristiano, ya kan? Jadi kan dari Portugis, ya kan? Tidak terlepas dari ini, ya. Ini dalam hal agama. Kemudian yang kedua dalam hal kesenian. Dalam hal kesenian di sini kita tahu bahwa musik keroncong sekarang sedang digemari sebagai cover-cover lagu. Tetapi kalau kita lihat ke belakang, ternyata musik keroncong itu adalah musik yang dibawa oleh para budak. Budak Afrika yang datang ke Indonesia dibawa oleh bangsa Portugis. Dan nanti tiba pertama di Batavia, terutama di Kampung Tugu. Biasanya kalau kalian pernah main di Jakarta Utara, namanya Tugu. Dulu namanya Stadion Persitara. Daerah Tugu, ya kan? Ya Persija Jakarta Utara ya. Di situ mulai muncul pertama kali nanti musik keroncong yang beradaptasi dengan musik daerah. Nah ini adalah salah satunya biasanya namanya kalau kita lihat ini namanya apa? Gitar. Atau kan? Drum, ya kan? Dan dimainkan ketika musik keroncong itu di cover atau menjadi cover lagu. Ya. Kemudian berikutnya adalah bahasa. Nah ini juga yang menurut Bapak tadi Hindu itu bahasa Sanskerta banyak juga yang akhirnya inspirasi akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Arab, Islam ketika sampai ke Indonesia, bahasa Arab beberapa jadi bahasa Indonesia. Begitupun bahasa Portugis. Kalian tahu bendera? Itu asal mulanya dari bahasa Portugis. Terus apa lagi? Bolu, boneka, bangku nih yang kalian duduk, jendela, ya, mentega. Nah ini adalah bahasa-bahasa Portugis yang
yang diubah atau yang diambil ke dalam bahasa Indonesia karena perkataannya atau pengertiannya itu sudah diketahui oleh orang-orang di zaman dahulu. Jadi nggak berubah lagi istilahnya. Oh, itu namanya jendela karena kalian kalau ngasih tahu anak bayi atau anak kecil itu namanya kucing. Karena dia belum tahu itu apa dan itu adalah hal baru. Ketika kalian informasikan pertama, itu yang akan diingat. Jadi seperti itulah ketika bangsa Portugis datang, dia di Indonesia awalnya mungkin nggak ada jendela, nggak ada bendera. Akhirnya masuklah bangsa Portugis dan memperkenalkan bahasanya. Oke? Ada pertanyaan sama itu? Belum? Kita next. Oke, silakan dijawab. Itu di paling atas yang paling atas itu membuat nggak bisa dipindah. Kan gue bisa ini Ariel kan. Oke, jawaban yang pertama seni musik apa? Di kawasan kampung Tugu. apa tadi ya? Terus bangsa Oke, kita next ke slide berikutnya. Nah, tadi kita membahas tentang Portugis, sekarang kita membahas tentang kolonialisme Belanda. Belanda nih mungkin salah satu negara Eropa yang pernah menjajah Indonesia cukup lama. Tetapi pengaruhnya sampai sekarang. Kita cek pertama kali dalam hal pendidikan. Pendidikan Belanda itu kurang lebih sama seperti sekarang. Jadi zaman dahulu pendidikan Belanda itu diperkenalkan 3 tingkatan. Yang dasar, kemudian yang menengah, sama yang atas. Ya. Tetapi yang membedakan adalah yang satu untuk orang-orang pribumi, yang satu untuk orang-orang Eropa. Jadi istilahnya itu ada kelas. Kalau sekarang dalam undang-undang dasar semua warga itu, setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan dan wajib belajar sampai berapa tahun? 12. Hah? 12 tahun. Ya kan? Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa kita ketahui bahwa ada yang namanya kemarin apa nih? Tingkat SD itu pertama adalah HIS, kemudian MULO, kemudian AMS. Dan itu bahasa Belanda tuh, Algebra Middelbare School. Nah, nanti kalian cek itu di Google itu kan bisa tuh bahasa Belanda kan. Nah, kemudian untuk apa sih orang-orang Indonesia sekolah? Tahu nggak?
menambah ilmu, bagus. Tapi pada saat itu orang-orang Indonesia sekolah itu cuma hanya jadi pekerja tukang catat di perusahaan. Pernah nonton film Bumi Manusia? Yang perannya si Iqbal Ramadan, ya. Dia adalah salah satu tokoh yang pernah hidup namanya minggat dan mendapatkan pendidikan yang akhirnya nanti jadi tukang catat aja di perusahaan Belanda. Terus berarti sekolah pada saat itu nggak bisa buat apa-apa dong, ya karena sudah dibedakan. Baru nanti ada beberapa tokoh yang jadi istilahnya sebelum mengenal pendidikan ini, orang-orang Indonesia nih sudah belajar. Belajarnya apa? Belajar bahasa Arab di pesantren. Pesantren nggak ada. Tetapi yang dia tidak dapatkan apa? Belajar tentang mata pelajaran yang sekarang kita pelajari. Matematika, bahasa, kemudian apa lagi? Bahasa Inggris, astronomi, biologi. Lu belajarnya seperti itu. Dan sampai nanti di masalah politik, akhirnya kayak macam Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara. Ketika belajar sampai di bidang politik, dia tahu bahwa ada negara yang merdeka, ada negara yang belum merdeka. Dan bagaimana negara-negara merdeka itu bisa memperoleh kemerdekaan. Jadi secara langsung pendidikan ini dari politik apa sih kan? Ada imigrasi, sama edu, namanya kebijakan politik, politik apa? Ini tahun 1901. Tahun 1901 kalau tidak ada kebijakan ini, pendidikan itu tidak pernah diberikan kepada orang Indonesia. Namanya politik etis. Ya. Jadi dari politik etis. Dan sekolah-sekolah tinggi yang sampai sekarang masih ada, kalau kalian tahu di Salemba, sekolah kedokteran itu adalah sekolah kedokteran pertama, namanya sekolah kedokteran Jawa. Dan salah satu tokoh-tokohnya nanti mendirikan Budi Utomo. Terus yang kita kenal ITB sekarang itu namanya Teknik Outdoor School. Itu sekolahnya Soekarno, makanya Soekarno gelar pertamanya adalah IR, insinyur. Ya. Kita lanjut berikutnya. Nah ini juga dalam bahasa Belanda, ada banyak bahasa Belanda yang sampai sekarang masih kita kenal, seperti dasi, klakson, buncis, blanko, beton, kompor, bahkan juga termasuk bahasa-bahasa Belanda yang sampai sekarang masih kita kenal dan menjadi bahasa Indonesia. Kuli juga. Nah, istilah kuli itu sudah berbeda makna ketika kemerdekaan. Jadi kuli itu adalah dulu itu buruh, pekerja. Jadi kalau kita katakan di karyawan, seperti karyawan kantor itu dulu sebutannya juga kuli. Tetapi ketika sudah merdeka, apa ya, dalam istilah bahasa Indonesia itu ada alih bahasa atau alih pengertian yang menandakan bahwa kuli ini adalah pekerja kasar. Atau pekerja yang bisa dikatakan pekerja yang bekerja di bidang konstruksi atau pembangunan. Nah itu makanya sudah ada perubahan makna di situ. Tapi awal mulanya memang dari Belanda ini, ya. Kemudian berikutnya setelah bahasan dalam seni sosial budaya. Dalam seni sosial budaya ada perubahan mentalitas. Bahkan sampai sekarang Bapak katakan bisa jadi ini sampai sekarang masih ada. Ya, mentalitas Finlander ini adalah mentalitas di mana kita itu hanya menjadi pekerja, bukan sebagai pencipta. Jadi istilah zaman dahulu orang Indonesia yang tadi Bapak katakan sekolah tinggi-tinggi buat kerja ke orang lain, bukan menciptakan pekerjaan. Nah sebenarnya ini baik juga bekerja dengan orang lain, tapi ini yang akhirnya membuat beberapa mentalitas atau budaya yang ada di Indonesia. Ya udah, yang penting gue bisa kerja. Dan itu menekan kreativitas yang dimiliki oleh setiap insan atau setiap orang. Harusnya gue bisa kayak gini, harusnya gue bisa kayak gini. Dan mentalitas ini bahkan terbawa sampai di pola-pola yang mungkin kita ya secara sadar atau tidak sadar, ketika di tempat wisata ada bule datang, terus kita minta foto.
Dan itu adalah hal yang menurut Bapak paradoks. Kenapa? Kenapa kita harus minta foto dengan bule yang mungkin kita nggak kenal? Kalau kita minta foto biasanya sama ya artis, misalkan artis Sudongku ya, Hah? Oh, Yongki, Sudongko, ya, misalkan ada artis Korea dan kita pasti minta foto, ya kan? Cuman beberapa belakangan ini kita lihat bahwa ketika ada orang bule, foto. Padahal kita nggak kenal siapa dia. Dan kemungkinan besar kalau kita jalan ke Korea gitu, orang Korea juga nggak minta foto sama kita. Nah, berarti kan ada paradoks di sini. Ngapain kita harus minta foto sedangkan ya dia mungkin bukan siapa-siapa, ya kan? Itu ada hal yang sampai sekarang menurut Bapak itu ada kaitannya sama mentalitas ini. Kalau bisa bahkan dia yang nanya kita karena kita adalah tuan rumah di sini. Dia yang tanya. Dan beberapa penelitian memang mengatakan sampai sekarang penelitian di perguruan tinggi negeri atau di Scopus itu rata-rata penelitiannya itu banyak juga yang orang asing, peneliti Indonesia. Jadi jangan heran ketika kamu nanti melihat bahwa sejarah daerah ini. Bapak ada buku sejarah Kalimantan yang menulis itu orang luar negeri, Victor King. Bukan orang Indonesia yang asli, ya. Nah, ini salah satu hal. Kemudian berikutnya, sosial budaya berikutnya adalah gaya hidup. Kalau kalian pernah dansa, pernah kan? Rock, jazz itu bukan budaya kita sebenarnya. Itu dibawa oleh budaya barat. Tapi kalau kalian pernah ke Harmoni, tahu Harmoni? Halte Busway Harmoni? Di sebelahnya itu ada gedung yang udah tua. Kan ada halte Busway Harmoni ya. Itu di sebelahnya ada gedung tua. Di situ adalah dulu tempat dansa orang-orang penggede Belanda. Jadi pada dansa di situ, ya minum-minuman. Kemudian mereka juga ya kayak bertukar cerita lah. Zaman sekarang tuh kayak kongko gitu, kumpul-kumpul. Dan ini salah dan juga yang akhirnya beberapa tidak menerima hal itu dengan baik. Akhirnya menjadi budaya-budaya yang mungkin menyimpang, ya kayak minum seperti itu. Kemudian berkembangnya Kristen Protestan ini dalam hal agama. Jadi beda antara Portugis dan Belanda. Belanda itu menyebarkan agama Protestan, sedangkan Portugis itu adalah Katolik. Ya. Kita next. Silakan dijawab. Kita cek coba jawabannya siapa. Salah. Jawabannya apa? Yang pertama is, pulau sama kalau benar. Jawaban pertama adalah this. Augera in Bilade Sur. Ini tingkat ekstrim. Kemudian mulo ini udah baru Lager Sur. Ya. Kemudian Algemene Middle Sur. Nah nanti coba cek aja, bener nggak bahasa lama? Bapak itu diajarin dosennya kayak gini. Ya. Nah, jadi ini tingkatan yang sampai sekarang ya kita rasakan sekarang. Ya SD, SMP, SMA. Tadi yang Bapak katakan, apakah kalau tidak dijajah Indonesia kalian masih bisa berdiri di sini? Belum tentu. Bisa jadi tingkatannya berbeda. Ada pendidikan cuma tingkatannya berbeda. Ya. Kita lanjut ke berikutnya, pertanyaan berikutnya. Ya, siapa yang suka menjodohkan? Waalaikumsalam. Masukkan.
Kita cek coba jawabannya siapa? Tadi jawabannya kalau ajudan siapa mana ajudan? Ajudan. Najis? Najis. Dasi. Ada pintarnya di dalam Belandanya. Makanya mentega. Layar. Oke, kita slide berikutnya. Tinggal berapa menit lagi. Ya memang masih ada sama-sama. Oke, selanjutnya dalam bidang ekonomi. Ini juga yang sampai sekarang mungkin kita nggak akan mengenal kopi sama teh kalau kita nggak pernah dijajah Belanda. Pernah Bapak ceritakan ada sistem tanam paksa. Pada saat itu Johannes Vanderbush, ya, dia punya tantangannya apa? Membayar hutang khas produksi. Akhirnya tanaman yang laku di pasaran dunia adalah kopi dan teh. Makanya sekarang kita jadi anak senja. Kopi Jaya, ya kan? Kopi Toraja, ya. Kemudian sistem sewa tanah ini sampai sekarang masih terjadi di daerah pedesaan. Dia punya tanah tetapi disewakan untuk orang lain yang bekerja. Nanti hasilnya dibagi setengah. Ekonomi uang. Sebelumnya kita pernah mengenal mata uang, tapi dalam bentuk koin di masa Satu Brahmasai Kerajaan Aceh. Tetapi ketika Belanda datang, VOC membuat yang namanya mata uang kertas selain koin. Dan yang ketiga, yang keempat adalah sistem yang ini sekarang masih di apa ini dalam undang-undang cipta. Ya, nanti bagaimana sistem kerja itu diatur, bahkan sampai dari dulu sampai sekarang ya diatur seperti yang bekerja sampai berapa jam, kemudian dapat cuti berapa hari dan sebagainya. Ya. Kemudian setelah ekonomi ada politik. Nah, politik ini pertama birokrasi. Kalau Belanda mau katakanlah Eropa tidak sampai di Indonesia, sistem birokrasi kita mungkin langsung ke raja. Jadi ada wedana itu istilahnya apa ya? Pemimpin kecamatan. Ya Pak Camat, langsung ke raja. Nah sekarang ada gubernur, jenderal, ini istilahnya kayak presiden. Jadi sekarang kemudian di bawah gubernur jenderal itu ada kepala departemennya, kehakiman, keuangan. Kurang lebih sama seperti sekarang. Ya. Kemudian status posisi. Nah ini juga tapi zaman dahulu itu bupati dan sederajat pada saat itu ditugaskan untuk menarik pajak masyarakat. Jadi ada beberapa bupati yang akhirnya dimusuhi sama warga karena terlalu keras. Kenapa dia harus terlalu keras? Supaya dia nggak ditekan. Jadi istilahnya Belanda menekan bupati, bupati menekan rakyat. Kalau tidak sampai targetnya, bupati yang ditekan terus sama gubernurnya. Biasanya yang disiksa ya bupati. Tapi setelah kemerdekaan, nah ini bupati yang kadang beberapa yang dihujat sama warga karena banyak yang menyiksa. Jadi sempat salah pada saat itu jadi bupati. Dan beberapa orang-orang Indonesia yang pada saat itu jadi tokoh itu anak-anaknya bupati. Padahal saat ini bupati Jepara bapaknya, ya dia bisa tulis surat, bahkan dia bisa bahasa Belanda. Ya. Kemudian gaji, nah ini ada gaji. Kalau sekarang ini RT aja ada gaji kan? Ya. Kalau dulu ada kepala desa zaman dulu juga digaji. Ya. Kemudian kita next berikutnya hukum. Ya. Lalu ada hukum kemarin juga menjelaskan ada hukuman mati yang sangat mengerikan kan di Bandung. Nah, kan? Nah, sampai sekarang masih ada hukuman mati, cuma dengan cara yang berbeda aja. Kalau sama dengan cara yang dulu yang menjelaskan, terlalu sadis, ya kan? Sekarang aja hukuman mati aja sempat bersinggungan dan bukan sempat lagi,
terdapat pro kontra antara hukuman mati dengan hak asasi manusia. Ya, itu nanti dibahas di PPKM. Ada HAM materi HAM. Terus kemudian istilah-istilah hukum juga masih kita kenal. Jadi kalau di SMK bisa nggak ya masuk jurusan hukum? Kalau jurusan hukum, kalau bisa nanti kalian akan menemukan bahasa-bahasa ini ya, kemudian Islam, ya, kemudian ada lagi bukan kuliah Islam dan sebagainya. Ya. Kita lanjut. Nah, ilmu pengetahuan ini lagi yang menurut Bapak bisa jadi kalau Belanda itu tidak sampai di Indonesia, yang terjadi kita tidak akan mengenal yang namanya ilmu pengetahuan. Contoh sederhananya, dalam paham liberalisme di perdagangan bebas, pada saat itu perdagangan itu bukan hanya sekitar wilayah, misalkan di Jawa, sekitar wilayah Jawa aja enggak. Kopi kita itu bisa sampai di Eropa, rempah-rempah kita bisa jadi ke Eropa. Berarti sudah ada perdagangan bebas, perdagangan multinasional atau perdagangan internasional, sistem kapitalisme, ya, mencari keuntungan yang besar. Salah satunya VOC kayak tadi di video. Kalau Belanda nggak sampai di Indonesia, yang terjadi mungkin perusahaan terbesar sepanjang sejarah tidak akan muncul dari Belanda, VOC. Ya. Kemudian ada politik sosial budaya liberalisme, kebebasan berpendapat. Kemudian ada pasal 32 Undang-Undang 1945 tentang ekonomi Pancasila. Ya, jadi menghindari kekayaan yang hanya pada satu golongan. Jadi sebenarnya di Pancasila itu nanti coba cross-check di PPKM, ya, semua isi yang ada di dalam negara Indonesia itu sebenarnya penguasa tertingginya adalah rakyat, bukan pejabat. Ya. Jadi nanti kalau kalian jadi pejabat, jangan merasa kalian memiliki negara ini. Rakyatlah yang memiliki negara ini. Ya. Nah, kemudian pengenalan teknologi berbasis mesin, motor, mobil, kereta, bis, kapal, dia diperkenalkan oleh bangsa Eropa sampai di Indonesia. Kalau itu tidak diperkenalkan, mungkin tidak ada kendaraan yang digunakan oleh rakyat Indonesia masih pakai kuda. Kemudian juga transport. Nah, kalau dulu Bapak masih ingat dulu pernah ada rencana di masa Gubernur Posimowo, ada yang namanya jalur air di Harmoni itu. Kalian tahu ada kali di Gambir, ya, samping Masjid Istiqlal. Ya. Itu adalah dulu jalur transportasi air sampai di Kota Tua. Dan dulu tempat itu bawa belanja, kemudian bawa mayat itu lewat pakai perahu. Kalau kalian ke kantor wali kota Jakarta Pusat, belakangnya itu ada museum makam. Jadi ada makam-makam Belanda di situ. Nah itu dulu di belakangnya ada sungai, dan sungai itu yang membawa mayat-mayat. Biasanya dimakamkan di situ. Cuman ya nggak serem. Jadi kalau kalian lihat di sana tuh kalau ikonik ya sebutannya ya, kayak estetik lah. Karena kuburan-kuburan Eropa. Jadi kita nggak takut. Ya beda lah ya sama kuburan Eropa, foto itu kan? Iya. Kalau kuburan Indonesia juga apa? Kuburan Indonesia foto. Ya. Jadi kita berpikir ulang untuk foto ya. Kemudian teknologi komunikasi ini juga radio salah satunya diperkenalkan oleh Belanda. Dan salah satu sarana penyebaran berita proklamasi. Kalau nggak ada radio, orang di Kalimantan tidak tahu kalau Indonesia merdeka tanggal 17. Jadi pada tanggal 17 Agustus nanti, itu yang tahu Indonesia merdeka itu baru Jakarta dan sekitarnya. Oke aja mati. Ya, tapi setelah itu menyebar melalui berbagai cara. Ya, mulai dari radio, kemudian pamflet, kemudian dulu ada keretanya dicoret-coret. Indonesia merdeka. Nah, kereta itu jalan ke wilayah-wilayah lain, jalan di wilayah lain. Oke. Nah, ini apa ya? Benar tidak arsitektur. Kalau kita lihat, ini adalah bangunan yang mungkin masih bisa kalian lihat di daerah Saudara Tua.
Ini sebenarnya bangunan Inggris. Ya, bangunan Inggrisnya perpaduan budaya Belanda sama perpaduan budaya Indonesia. Ada jendela, atapnya masih atap-atap. Anda lihat, ya. Kemudian ada yang namanya nih undakan. Ini persis seperti Indonesia sekali. Ya, lebih tinggi dari jalanan utama. Ya, kita next berikutnya silakan dikerjakan. Oke, 3 menit lagi. Jawabannya apa? Uli atau Uli ya. Siapa yang namanya? Oke, kita coba ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir. Apa? Aduh, Satu aja. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Yang penting jangan bahasa Jepang ya. Iya. Jangan bahasa. Iya. Kita coba nanya jawaban siapa? Kita besar. Ini apa jawabannya? Indis. Jawabannya adalah kita cek jawabannya. berapa? Lu salah. Ya, jawabannya adalah Indis atau Indis. Ya. Oke, kita ke slide berikutnya. Wah, gila. Nanti kalau ada kata-kata mutiara gini, nanti mau buka ya. Kata-kata mutiara ini dari siapa? Presiden kita. Presiden Soekarno. Siapa yang mau baca silakan. Nih, baca nih, yang keras nih. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Sama ya. Ini tepuk tangan dulu. Ada yang bisa mengambil intinya kenapa dia mengatakan ini? Ini dalam konteks pembelajaran di kelas sebenarnya ini ada. Terkadang setiap siswa ada yang sangat rajin banget. Terus temennya tiba-tiba gini, rajin banget. Nanti gue lihat ya. Rajin banget. Main ML dulu lah. Rajin banget. Sini kemarin ada drama Korea yang bagus. Akhirnya yang rajin itu, udah deh. Padahal kata Soekarno sebenarnya itu salah satunya dia tuh malu. Iya, ini gue rajin-rajin banget. Kalau dia masih berpikiran seperti itu dan takut, apa yang terjadi kata Soekarno? Tidak ada jaminan untuk maju sekalipun. Ya, jadi kalau masih ada teman kalian yang merasa bahwa itu sebenarnya itu bagus, itu udah jalur kalian. Memang disuruh sama guru untuk tugas mengerjakan itu. Tapi ketika karena dia ngomongin, rajin banget lu, terus akhirnya malu, rajin banget lu, akhirnya takut. Padahal sebenarnya itu kebaikan. Dan kata Soekarno di sini, jaminannya tidak akan bertemu dengan kemajuan.
Dan ini sudah dibuktikan Soekarno. Mungkin Soekarno pada saat itu kalau dibilang sama Jepang ya, sebelum habis Eropa menjajah, terus Jepang menjajah, aduh, data-data terus sama Jepang. Padahal itu cara Soekarno untuk bagaimana dia bisa merdeka. Ya. Oke. Oke, ada pertanyaan? Oke, kita tutup hari ini kalau tidak ada pertanyaan. Jadi, satu pertanyaan Bapak. Apakah tidak? Ya, begitupun sejarah. Ketika kita melihat pelajaran sejarah, mungkin kita bisa melihat ada dua sisi yang bisa kita ambil. Sisi negatifnya kita sebagai lecutan, sisi positifnya sebagai motivasi. Bahkan kalau kita tahu penjajahan sekali begitu buruk, ternyata yang buruk itu memberikan makna yang positif. Gitu ya? Oke, ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Kita nanti setelah ini baru kita akan belajar tentang bagaimana Sumpah Pemuda terjadi. Dan itu menandai dimulainya visi kemerdekaan. Jadi kalau tanpa Sumpah Pemuda, bisa jadi nih, pasti di kelas ini banyak ragam suku, agama maupun ras, benar? Nah, kalau tidak ada Sumpah Pemuda nanti yang terjadi, mungkin kita menggunakan bahasanya masing-masing. Yang Jawa pakai bahasa Jawa, yang dari Betawi pakai bahasa Betawi, yang ada gak nyambung. Terus apa? Berantem. Akhirnya apa? Pecah. Akhirnya apa? Indonesia yes. Udah cukup ya tadinya? Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan diikuti. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa lagi menurut agama yang masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa bagi yang menjalankannya, semoga berkah dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran kalian dengan Bapak Imron sudah selesai tepat waktu. Tepuk tangan dong untuk Bapak Imron. Baik, selama pembelajaran berlangsung, tadi Bapak melihat ada interaksi yang luar biasa, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kalian semua. Bagaimana perasaannya? Iya. Senang belajar dengan Pak Imron? Ya, kemudian sekarang mendapat tambahan ilmu tentunya tentang sejarah Indonesia. Apa hikmah yang kalian ambil tadi? Atau manfaatnya? Apa manfaat yang sudah kalian dapatkan? Menambah wawasan, terus bisa dampak yang bakalan terjadi kalau tidak memikirkan ya, bagaimana kalau kita ini tidak dijajah. Seperti apa ya kalau kita tidak dijajah? Karena apapun yang terjadi, penjajahan itu memberikan dampak yang banyak untuk bangsa Indonesia ya, Pak Imron ya. Baik, ada hal lain lagi? Vin biasanya bisa Menyampaikan? Siapa yang ingin menyampaikan?
kemudian juga Pak Imron juga sudah mengajar dengan bagus sekali, sehingga kalian dapat mendapatkan ilmu yang baik ya tentang sejarah Indonesia. Kita berikan tepuk tangan kali untuk Pak Imron. Ya, memberikan pelayanan terbaik untuk seluruh peserta didik. Bapak mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila selama proses supervisi ini mengganggu ya. Mudah-mudahan kalian merasa nyaman ya, tidak merasa terganggu. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan dalam pertanyaan berikutnya ya. Pagi Pak Imron, apa kabar? Baik ya. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah sih Pak, kalau terkait yang sudah kemarin itu masih ya sepertinya pas lagi pembelajaran kurang pas karena waktunya Pak. Pas konsep. Oh, karena waktu jadi kurang puas. Nah, kalau bicara kurang puas, itu di angka berapa menurut Bapak jika di ranking 1 sampai 10? Sekitar 7, 8 itu karena mungkin karena waktu yang terbatas dari materi yang di angka 7 ya Pak ya. Jadi waktu kemarin saya observasi Bapak masih kurang puas ya karena waktu tadi ya. Jika dipoinkan 1 sampai 10 di angka 7 ya. Nah, menurut catatan saya ya waktu saya observasi ini Pak, coba Bapak lihat ini menurut catatan saya. Iya, bagaimana? Jadi apa rencana kedepannya Bapak mau ngajar seperti apa? kayaknya ya lebih menyesuaikan sama RPP sih Pak. Kalau dia kemarin juga RPP saya ya harus sesuai dengan pembelajaran Yang berdiferensiasi itu ya ada karena harus diferensiasi. jadi berdiferensiasi yang kemarin sempat Ahmad juga kasih catatan ke saya itu. Jadi bagaimana dengan kegiatan kemarin RPP berdiferensiasi menurut Bapak bagaimana? Bagus Pak itu kalau yang Bapak kasih catatan ke saya karena ya, setiap anak karena memiliki keragaman yang berbeda. Terkait itu juga nanti akan menyesuaikan dengan pengembangan. Jadi kemungkinan besar dan nanti saya akan melakukan pengembangan terhadap RPP yang sudah saya buat sebelumnya untuk memasukkan muatan-muatan diferensiasi di dalam RPP tersebut. Jadi nambah wawasan lah. Oh, jadi menambah wawasannya. Saya tahu ternyata ini ada diferensiasi setelah kemarin observasi ya. Jadi saya di sini sudah berbagi ya Pak. Makanya saya baru tahu pas malam kasih RPP itu kan ada informasi terkait diferensiasi. Baik. Dari RPP yang saya baca nih RPP Bapak, ya, saya melihat Bapak Imron mau mengadakan pengayaan. Kapan Bapak mau melaksanakan pengayaan ini? Setelah evaluasi sih Pak. Jadi ada evaluasi pembelajaran, Ya. dengan dia 1 atau 2 minggu. Jadi kalau kemarin kalau tidak salah Bapak pas April ya? Iya. Iya, dan tanggal 13 April. Dia diinginkan bisa 1 minggu sekali. 13 April. Pastinya tanggal berapa Pak? Sekitar tanggal 21. Oh baik. Tanggal 21 ya Pak. Nah Pak, boleh nggak Pak kita ngobrol lagi setelah Bapak melakukan hal tersebut? Boleh Pak. Kapan? Setelah itu kemungkinan ya, terutama setelah pengayaan itu dilaksanakan nanti mungkin kita bisa komunikasi waktunya tepat itu kira-kira kapan bisa. Bagaimana kalau 2 minggu yang akan datang? Boleh. Jadi nanti akan saya siapkan beberapa hal yang nanti mungkin. Iya.
Saya sudah nggak sabar pengen lihat bagaimana setelah pemotongan pengayaan ada perubahan apa terhadap style ini Bapak. Iya. Baik Pak Imron, terima kasih. Kalau begitu semoga kedepannya Bapak lebih siap dan Bapak lebih puas. Ya Pak. Puas ke saya, anak-anak mudah akan puas juga. Baik. Terima kasih Pak Imron atas